Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kebahagiaan, keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita bersama. Hari ini adalah hari pertama kita untuk materi Al-Quran Hadis di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Madiun. Anak-anakku sekalian, sebelum kita awali pembelajaran kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita doakan kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, muslimin muslimat. Kita doakan Bapak Ibu guru kita, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebahagiaan, serta kesehatan untuk kita bersama. Li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita kenalan dulu. Nama saya Khairul Amaliyah SPDI. Kalian bisa memanggil kami dengan panggilan Bulia. Lahir di Blitar tanggal 1 Mei 1984. Anak-anakku sekalian, senang berkenalan dengan kalian. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk menyambung tali silaturahim di antara kita. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi Al-Quran adalah wahyu Allah adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Amatilah gambar berikut. Pada gambar tersebut, di situ menggambarkan bahwasannya sejak kecil kita semuanya sudah dikenalkan Al-Quran kepada orang tua kita masing-masing, karena mereka percaya bahwa mereka mempercayai dan meyakini bahwasanya Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, sehingga dari sejak kecil orang tua kita sudah memperkenalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang dulu belajarnya di TPA, di madrasah diniyah, di sekolah, ataupun didatangkan langsung oleh orang tuanya ke rumah masing-masing untuk belajar Al-Quran, dengan harapan Al-Quran sudah bisa dikenali, sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Bulia yakin kalian semuanya siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Madiun semuanya sudah pasti pernah khatam Al-Quran. Iya kan?
Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran sendiri diartikan oleh beberapa ulama dengan berbagai pengertian yang berbeda-beda. Mereka berbeda dalam mengartikan apa itu Al-Quran. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata kerja qoro'ah yang artinya membaca, dari tasrif qoro'ah yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Sedangkan kalau menjadi maf'ul bih arti adalah makru'un artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kemudian yang kedua, menurut Al-Asy'ari, beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari lafal korona yang artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Karena Al-Quran itu gabungan dari beberapa huruf per huruf dirangkai menjadi satu dalam satu kata. Kata per kata digabungkan menjadi satu, jadi namanya ayat. Ayat per ayat digabungkan menjadi satu dalam satu surat. Surat per surat digabung menjadi satu kesatuan dalam Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa menurut Al-Farra adalah Al-Quran itu berasal dari lafal qoro'inu yang merupakan jamak dari qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Bahwasanya dalam Al-Quran itu masing-masing ayat dan surat itu saling membenarkan, saling berhubungan, sehingga kemudian dijadikanlah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurut Az-Zujaj, Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Bahwasanya dalam Al-Quran itu merupakan kumpulan dari surat, dari ayat. Kemudian dalam Al-Quran juga memuat kisah-kisah Nabi dan Rasul, kisah hambanya yang soleh, hambanya yang tidak taat. Kemudian dalam Al-Quran juga berisi perintah-perintah yang harus dilakukan oleh seluruh umat Muslim. Kemudian juga berisi larangan yang harus ditinggalkan oleh umat Muslim. Dan juga berisi intisari dari ajaran yang sudah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, di mana Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang diturunkan setelah Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran sebagai penyempurnanya. Kemudian menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran itu adalah isim alam. Isim alam itu artinya nama. Al-Quran itu ya hanya sekedar nama untuk kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah memberikan nama pada kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud dengan nama Zabur, dan Taurat
adalah nama untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa menurut Al-Quran adalah pengertian Al-Quran secara istilah atau terminologi juga terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Khudari Beg. Beliau berpendapat bahwa Al-Qur'anu huwal lafdhu. Al-Qur'an itu adalah lafal atau firman Allah, Al-Arabiyyu yang berbahasa Arab, Al-Munazzalu yang Al-Munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litadabburi untuk dipahami, watadakkuri dan selalu diingat, al-manqulu mutawattiron dan yang disampaikan secara mutawatir. Secara mutawatir itu maksudnya Al-Quran itu disampaikan secara tidak terputus, maksudnya antara Allah menurunkan melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung. Wahwa madafataini, dan yang tertulis dalam mushaf, di mana dulu pada zaman Nabi Al-Quran itu ditulis dalam kulit, ditulis di tulang, ditulis di daun, dan semuanya masih belum dirapikan dan dibukukan. Baru pada masa zaman Khulafaur Rasyidin Al-Quran itu baru mulai dibukukan, dan hingga saat ini Al-Quran sudah tersebar di mana-mana dalam bentuk buku yang sudah rapi penyusunannya. Al-Mabdu'u bi suratil Fatihah, dan yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, wal makhtumu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Selanjutnya menurut Syekh Syubhi As-Shalih, Al-Qur'an huwal kitab. Al-Quran adalah kitab Allah, al-mu'jizu yang mengandung mukjizat, di mana Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, al-munazzalu ala Nabi SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, al-maktubu fil masyakhif yang tertulis dalam mushaf, al-manqulu alaihi bitawattur dan yang disampaikan secara mutawatir, muta'abbadu bitilawatihi dan dinilai beribadah apabila kita membacanya. Kita membacanya Allah satu huruf saja dinilai dengan 10 kali lipat, apalagi kalau kita membaca beberapa ayat, beberapa surat dalam satu hari. Kita bisa hatam sehari itu kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan cara kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu sama hanya kita menghatamkan Al-Quran 1 kali. Pengertian Al-Quran secara terminologi yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh. Al-Kitabu huwal Quran. Kitab Al-Quran adalah Al-Quran.
adalah bacaan. Al-maktubu yang tertulis fil mashahifi dalam mushaf. Al-mahfudhu yang terpelihara fi suduri man ana bihifdhihi minal muslimin, di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang muslim. Dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal yang berbahasa Arab. Tidak ada Al-Quran itu berbahasa lain selain bahasa Arab. Selain bahasa Arab itu hanya terjemah saja, bukan bahasa asli Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, hanya kepada Nabi Muhammad, tidak kepada nabi-nabi yang lain, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman yang akan menuntun kita dengan ajaran penyempurna dari ajaran-ajaran umat terdahulu. Berikutnya adalah Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Berikutnya adalah Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, mutawatir itu artinya dari Allah diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Karena Al-Quran itu bacaan yang mulia, apakah selama ini hingga saat ini kita sudah membiasakan diri membaca Al-Quran? Coba di rumah Al-Qurannya tetap berada di almari atau sudah turun di meja kalian untuk dibaca? Kita introspeksi bersama-sama. Semoga setelah kita belajar Al-Quran hadis menggugah hati kita untuk kembali membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Selanjutnya, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf. Dalam mushaf-mushaf itu dalam lembaran-lembaran. Dulu Al-Quran masih belum dibukukan, masih berantakan yang disimpan di mana-mana. Kini Al-Quran sudah dibukukan melalui mushaf. Itu apalagi Al-Quran yang kita pegang saat ini adalah mushaf Utsmani yang disebarkan sejak zaman pemerintahan Khalifah Utsman. Dan kita bersyukur Al-Quran yang saat ini kita baca itu sudah ada harokatnya, sudah ada tanda titiknya. Dulu Al-Quran itu hanya berupa huruf saja, nggak ada tanda bacanya, nggak ada titiknya. Jadi kita patut bersyukur. Siapa penemu kitab Nahwu? Itu Abu Aswad Ad-Du'ali yang menemukan kaidah bagaimana membaca huruf itu ada harokatnya, ada fathah, kasroh, dhammahnya. Itu adalah jasa para ulama terdahulu dan kita patut bersyukur kita masih bisa menikmati Al-Quran dengan keadaan yang sudah sangat mudah sekali untuk dibaca dan dipahami. Dengan alasan apalagi kita harus menyimpan Al-Quran jauh-jauh dari kita. Sudah saatnya Al-Quran jadi teman kita dengan cara membacanya setiap hari, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
Dan yang terakhir, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Syukur kalau di antara kita sudah tergerak hatinya untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari dari perusakan secara makna, secara tulisan. Jadi Al-Quran itu senantiasa terjaga kemurniannya karena banyaknya Hafidhul Quran yang hingga saat ini malah semakin menjamur. Banyak sekali perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini membuka beasiswa dengan prestasi hafal Al-Quran. Semoga di antara murid-murid saya yang saat ini kelas 10 ada, syukur bukan hanya ada saja, syukur kalau banyak di antara kita tergerak hatinya untuk menghafal Al-Quran. Bisa jadi itu akan menjadi bekal kita di dunia, di antaranya bekal untuk masuk perguruan tinggi, masuk angkatan bersenjata. Saat ini dimudahkan dengan prestasi hafal Al-Quran. Apalagi orang yang hafal Al-Quran itu sama halnya memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti ketika kelak di surga nanti. Siapa yang ingin membanggakan kedua orang tuanya? Mari kita kembali membaca, apalagi kita mau menghafal Al-Quran. Tadi kita sudah pahami bersama tentang pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama. Sedangkan tadi di awal dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai wahyu Allah. Sekarang yang belum kita pelajari bersama adalah wahyu. Apa itu wahyu? Wahyu adalah suara, api, dan kecepatan. Selain itu juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Itu pengertian secara bahasa. Selanjutnya, wahyu secara istilah berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Rasulnya. Dan menurut Muhammad Abduh, wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya dengan disertai keyakinan bahwa pengetahuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun melalui perantara. Bagaimana cara wahyu diturunkan? Dalam surat Asy-Syura ayat 51 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah menurunkan wahyu itu secara langsung dan secara tidak langsung.
Secara langsung itu Allah langsung memberikan secara langsung. Contohnya adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam, sehingga menjadi perintah kurban bagi umat muslim. Hingga saat ini kita masih bisa menikmati amanah ini. Dan berikutnya adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ya, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu wahyu yang diturunkan secara tidak langsung. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu memiliki nama yang banyak sekali, tetapi ada 4 nama ini yang paling masyhur. Yang pertama adalah Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Berikutnya Al-Furqan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nama yang ketiga adalah Alkitab, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan yang keempat adalah Al-Dzikr, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 89. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran itu senantiasa memiliki beberapa hal yang berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang pertama adalah memiliki budi pekerti yang luhur. Dia senantiasa memiliki akhlak yang baik terhadap dirinya, terhadap orang di sekitarnya, terhadap lingkungannya, maupun terhadap Tuhannya. Yang kedua, dia senantiasa melaksanakan ajaran dalam Al-Quran. Apapun yang Allah perintahkan dalam Al-Quran selalu ditaati, dan apapun yang dilarang, dia tidak pernah melaksanakannya dan cenderung malah menjauhinya. Karena hal itu memang benar-benar secara jelas oleh Allah dilarang untuk melaksanakan hal tersebut. Dan yang terakhir, dia senantiasa bergaul dengan sesama dengan baik. Seseorang akan terlihat bagaimana kepribadiannya itu dilihat dulu siapa temannya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, tentu kita pun juga akan menjadi baik. Begitu juga kalau kita berteman dengan teman yang buruk, pasti kita akan kena getahnya. Kita saja kalau kita berada di dekat tempat sampah, tentu kalian akan mencium aroma bau busuknya.
Begitu juga apabila kita berada di dekat tempat pembuatan roti, tentu kalian akan mencium aroma wanginya, aroma sedapnya roti tersebut. Begitu juga dengan pergaulan kita. Untuk itu, dari sejak dini kita juga harus bisa menata diri, melihat dan menentukan pergaulan kita agar kita tidak tersesat, agar kita juga tidak terbawa oleh arus yang tidak baik. Itulah tadi anak-anakku sekalian penjelasan tentang Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa bermanfaat untuk kita bersama. Sebelum kita akhiri, kesimpulan kita hari ini adalah perbedaan-perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ulama tadi itu adalah hal yang lumrah, itu menunjukkan bahwasannya khazanah ilmu pengetahuan kita sangatlah luas. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah, kita harus bisa saling menghargai dan menghormati. Perbedaan itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman ulama terdahulu. Jadi kalau saat ini kita melihat perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita, jangan sampai kalian menghinanya atau malah semakin membuat kita tidak suka, karena perbedaan itu adalah rahmat, perbedaan itu adalah anugerah dari Allah untuk membuka wawasan kita bahwasannya Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang penuh kasih sayang dan penuh rahmat untuk seluruh umat manusia dan seluruh makhluk di dunia ini. Anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.